Selamat pagi, siang, sore, dan malam semuanya. Perkenalkan, nama saya Ruben dan saya akan menjelaskan mengenai cara menghitung HPP, penyusutan, dan juga menjelaskan mengenai PSAK 1 dalam video ini. Pertama, saya akan membahas tentang cara menghitung HPP, yaitu harga pokok penjualan. Karena ketika kami menjual persediaan dalam perusahaan dagang, sudah pasti persediaan yang dijual ada bebannya. Misalnya, kami menjual sebuah bolpen dengan harga 10.000 dan kami membeli bolpen tersebut dengan harga 7.000. Jadi, kami tidak mendapat keuntungan 10.000, tetapi dari selisih antara kedua harga tersebut, yaitu 3.000. Dan untuk mengetahui HPP-nya, itu ada caranya, yaitu FIFO, yaitu first in, first out, dan juga average. Dan untuk menghitung dua metode tersebut, ada cara perpetual dan periodik. Tetapi dalam video ini saya akan menjelaskan metode perpetual. Dan saya akan menjelaskan caranya menggunakan kasus yang ada di sini. Pertama, pada tanggal 1 Januari 2026, terdapat stok awal sebesar 100, ya persediaan bebas, kita bisa bilang aja mungkin box HVS. 100 box dengan harga 200.000 ini untuk setiap unit, jadi bukan totalnya. Pertama, saya akan menjelaskan tentang FIFO perpetual dulu, kemudian average perpetual. Dengan FIFO perpetual, yaitu first in, first out, beban yang akan ditulis untuk setiap penjualan adalah persediaan yang masuk duluan. Dan ini akan kelihatan ketika harga pembeliannya berbeda. Jadi, mari kita mulai dulu dengan menulis 1 Januari 2026. Dan kalian bisa lihat terdapat kolom pembelian, penjualan, dan persediaan. Kami akan menulisnya di pembelian ketika ada pembelian atau persediaan yang masuk, mungkin dari retur juga. Jadi tidak harus dibeli. Atau penjualan ketika kami menjual barang. Dan kemudian persediaan untuk stoknya kita. Dan kalian bisa melihat kuantitas, harga total sesuai dengan ini. Dan totalnya adalah multiplikasi antara kuantitas dan harga. Dan untuk stok awal, kami bisa langsung menulisnya di persediaan. Jadi dengan kuantitas 100 dan harga 200.000, kami bisa menghitung totalnya menggunakan rumus yang simpel saja, seperti ini, dikali. Dan stok awalnya kami adalah 20 juta rupiah. Kemudian kami bisa lanjut di bawah, yaitu 2 Januari 2026, yaitu pembelian. Karena ini pembelian, kami menulisnya di kolom sini, sebesar 150 dengan harga 220.000. Jadi, harganya ditulis sesuai dengan ini. Nah, kemudian, kuantitasnya tidak dicampur, karena ini adalah metode first in, first out. Untuk mengetahui yang mana keluar terlebih dahulu, kami harus memisahkan setiap batch yang dibeli. Jadi, karena ini sudah ada 100 dari periode sebelumnya, 100 harus diprioritaskan untuk keluar terlebih dahulu untuk penjualan berikutnya. Jadi, 150-nya ditulis seperti bagaimana? Kami menulisnya di bawahnya. Jadi, yang paling atas adalah yang keluar duluan dan juga yang masuk duluan. Dan yang paling bawah adalah yang paling baru. Dan harga 220.000. Dan meskipun harganya sama, mereka tetap dipisah. Jadi meskipun ini harganya 200.000, seperti pada stok awalnya, kami tetap menulisnya secara terpisah. Karena itu adalah metode first in, first out. Dan untuk totalnya, kami bisa seret rumusnya aja. Untuk semua totalnya, kami bisa menulis itu. Karena nanti totalnya akan muncul secara otomatis. Oke. Jadi seperti itu. Kemudian kami bisa lanjut ke 3 Januari 2026, yaitu penjualan sebesar 120. Dan sebelum kami menulis 120 langsung, kami harus melihat stoknya dulu. Seperti saya menjelaskan sebelumnya,
ini adalah metode first in, first out. Jadi, yang berada di paling atas akan keluar terlebih dahulu. Jadi, 100 ini akan keluar. Tetapi, yang dijual adalah 120. Jadi, kami hanya bisa mengambil 100 dari sini. Dengan harga 200.000. Kemudian, masih terdapat 20 unit. Nah, karena ini sudah habis, kami bisa mengambil 20 unit dari stok di bawahnya. Dengan harga 220.000. Mungkin kalian bertanya, kenapa harganya menggunakan ini dan bukan yang berada di sini, yaitu 300.000? Karena ini untuk mengetahui HPP. Untuk mengetahui HPP, kami harus melihat persediaan yang kami menjual, berapa biaya yang kami mengeluarkan untuk membeli persediaan tersebut. Dan untuk harga yang kami menjualnya, itu akan digunakan untuk menghitung laba bruto, yaitu perselisihan antara total penjualan dan total HPP, yang akan kami hitung pada tahap akhir. Jadi seperti ini dan akan dikurangi. Karena 100-nya sudah habis, kemudian sisa stok ini dikurangi 20, karena sudah pasti masih ada sisanya. Dengan melakukan ini, dikurangi 20, dan kami memiliki 130 unit tersisa. Dan harganya masih sama, 220.000, nah, dan totalnya 28,6 juta. Kemudian kami bisa lanjut ke 4 Januari 2026. Di mana kami membeli 100 unit dengan harga 240.000. Seperti tadi, kami menulis 130-nya terlebih dahulu, kemudian 100 unit yang barusan dibeli di bawahnya. Sesuai dengan harga masing-masing. Kemudian, pada transaksi terakhir, yaitu penjualan sekali lagi, pada tanggal 5 Januari 2026. Karena penjualan kami menulisnya di sini. Sebesar 130 unit. Jadi, kami harus melihat persediaannya kami terlebih dahulu. Nah, 130 ternyata pas dengan stok yang di atas ini. Jadi, kami tinggal mengambilnya dari situ saja. Tidak perlu mengambilnya dari 100 ini. 220.000. Nah, kemudian karena 130-nya sudah habis, maka sisa stoknya hanya ini saja, yaitu 100. Nah, dan ini adalah metode FIFO perpetual. Dan sebelum kami bisa melanjut ke metode average perpetual, kami dapat menghitung laba bruto. Tetapi kami harus melihat total penjualnya terlebih dahulu. Karena ini adalah harganya per unit, kami harus melihat totalnya. Dengan cara yang sangat simpel, seperti ini, untuk multiplikasi, dilebarkan, yaitu sebesar 36 juta. Tetapi masih ada ini juga. Jadi kami melakukan ini dengan hasil 3,9 juta. Dan untuk mengetahui totalnya, kami bisa melakukan sum sebesar 75 juta rupiah. Jadi untuk mengetahui laba brutonya, kami harus mengurangi HPP-nya dari total penjualan. Jadi kami harus melihat total HPP-nya dulu. Cukup saja melakukan sum dari atas sampai bawah dalam kolom penjualan di sisi total sebesar 53 juta. Dan di sini saya ingin merapikan formatnya dulu. Yang bisa melakukan ini dikurangi ini. Dan laba brutonya adalah sebesar 22 juta rupiah. Dan itu saja untuk metode FIFO perpetual. Sekarang kami bisa lanjut ke average perpetual. Oke, jadi kami balik lagi ke 1 Januari 2026. Seperti tadi, stok awalnya langsung ditulis di kolom persediaan. Untuk rumus totalnya, kami bisa copy lagi. Seperti itu. Agar nanti terhitung secara otomatis.
Seperti itu. Oke. Dan sekarang kami bisa lanjut ke tanggal 2 Januari. Yaitu pembelian sebesar 150 unit, harga 220.000. Oke. Dengan Vivo Perpetual, kami memisahkan stoknya sesuai tanggal pembeliannya, jadi secara kronologis. Tetapi dengan average perpetual, seperti namanya, kami tinggal menggabungkannya saja. Jadi, yang di dalam persediaannya adalah rata-rata. Dan rata-ratanya terlihat pada harganya. Untuk kuantitasnya, tinggal di total saja. Jadi 100 ditambah 150. Kemudian totalnya menggunakan rumus yang beda. Jadi bukan seperti ini, tapi kami melakukan sum antara ini dan ini. Kemudian kami menentukan harganya dengan membagi ini dari ini. Jadi cukup melakukan total dibagi kuantitas untuk mengetahui harga per unit yang baru, yaitu average antara kedua stok tersebut. Misalnya harganya dibeli dengan harga yang sama, misalnya sama-sama 200.000, maka sudah pasti harganya akan tetap sama. Tetapi karena kedua harganya berbeda, sudah pasti harganya per unit akan beda juga. Oke, kemudian kami lanjut ke 3 Januari 2026, di mana kami menjual 120 unit. Oke, 120 unit. Nah, karena ini tidak perlu dipisah seperti Vivo Perpetual, kami bisa langsung menguranginya dari stok ini. Karena stoknya hanya satu, semuanya digabung, tidak dipisah seperti Vivo. Jadi ini sudah cukup saja, harganya ikutin persis 212.000. Nah, dan totalnya sudah otomatis terhitung. Kemudian, kuantitasnya sangat simpel, tinggal dikurangi saja. Nah, dan sisanya 130 unit. Apakah sesuai dengan ini? Ya, 130 unit. Dan totalnya sudah pasti sama karena tidak ada biaya yang baru. Tapi jaga-jaga, kami bisa melakukan ini juga. Total, di mana totalnya dikurangi. Kemudian, kami melakukan ini. Ya, masih 212.000. Jadi untuk sisi total kami bisa menggunakan rumus yang baru ini, yaitu sisi oh ya, karena ini total, oh saya lupa, yang paling atas itu beda. Karena ini stok awal jadi dikali, tetapi pada ini kami melakukan V12, yaitu total V12 yang mana? Plus total ditambah P13. Oh ya, jadi total sebelumnya ditambah total yang baru. Dan akan diselisihin ketika terdapat sebuah penjualan. Jadi sesuai konteksnya juga. Jadi tidak bisa dikopas sebegitu saja. Jadi sebaiknya kami kosongkan dulu saja dan menulisnya sesuai konteks yang ada. Oke, dan sekarang kami bisa lanjut ke 4 Januari. Yaitu pembelian juga 100 unit dengan harga 240.000 per unit. Oke, dan seperti tadi yang saya bilang, jika ada harga yang baru, pasti harga rata-ratanya per unit akan berbeda. Jadi kami harus menghitung yang baru. Kuantitasnya harus ditambah terlebih dahulu, seperti itu. Kemudian totalnya ditambah. Jika transaksinya adalah sebuah pembelian. Jika penjualan, maka akan diselisihkan. Kemudian totalnya yang baru dibagi kuantitas yang baru. Dan kami dapat ini. Nah, dan untuk transaksi yang terakhir, yaitu penjualan sebesar 130 unit.
dengan harga, oh ya, karena sebuah penjualan, kami mengikuti harganya seperti ini. Bukan harga dari ini, karena ini adalah harga penjualan, bukan harga pokok penjualan. Karena itu harus dibedakan. Kami bisa turun saja 224.174 rupiah. Oke. Dan kuantitasnya tinggal diselisihkan. Dan kami mendapat 100 unit. Nah, sudah sesuai dengan Vivo perpetual yang dihitungkan sebelumnya. Tetapi karena average terdapat desimal-desimalnya, kemungkinan total akhirnya akan sedikit berbeda. Tetapi itu tidak apa-apa. Karena sudah pasti dengan metode seperti ini yang menggunakan banyak desimal-desimal, nomornya akan kelihatan kurang rapi dibanding Vivo. Jadi itu adalah hal yang sangat wajar. Dan dalam penjualan ini dikurangi saja. Dan ya seharusnya rata-ratanya tetap sama. Hanya baru ketika terdapat sebuah pembelian. Dan jika dibagi, iya, sudah persis. Kemudian kami bisa menghitung laba brutonya. Karena kemungkinannya HPP-nya akan berbeda dibanding Vivo. Tetapi penjualannya masih sama, yaitu 75 juta rupiah. Jadi kami hitung totalnya dulu saja. Sum, seharusnya sampai sini, tapi karena kosong juga, 54.582.000. Oke, jadi kelebihan sedikit dibanding yang ini, jadi terdapat sebuah perbedaan. Tetapi perbedaannya tidak besar. Dan untuk laba brutonya, kami bisa melakukan seperti tadi, rumus yang simple, di mana total penjualnya dikurangi total HPP. Dan kami mendapat 20,4 juta. Jadi perbedaan yang lumayan signifikan. Tetapi jika kami melihat dari sini, stok awalnya sudah persis. Jadi tidak ada kesalahan. Seharusnya tidak ada. Hanya metode ini yang kelihatan kurang rapi saja. Dan itu adalah dua cara untuk menghitung HPP, yaitu Vivo perpetual dan average perpetual. Tetapi terdapat cara yang lain juga, yaitu Vivo periodik dan average periodik. Tapi hanya ini, cukup ini saja untuk video saya. Kemudian kami bisa lanjut ke penyusutan peralatan. Sebelumnya kami membahas persediaan, sekarang kami akan membahas peralatan. Karena seperti saya sudah bahas dalam video-video sebelumnya, peralatan dapat disusutkan selama waktu berjalan. Dan penyusutannya terdapat metode untuk menghitungnya juga. Dan ada 3 metode utama, yaitu straight line, unit of activity, dan double declining balance. Dan saya akan menjelaskan proses semuanya satu persatu. Pertama, kami harus melihat kasusnya dulu. Maaf, ini saya seharusnya edit. Saya baru ingat, oke. Karena takutnya jika 12 juta, itu nomornya terlalu kecil untuk menjelaskan prosesnya. Oke, jadi contohnya adalah Halan membeli peralatan pada tanggal 1 April 2026 seharga 50 juta rupiah dengan umur ekonomis 4 tahun dan nilai residu 2 juta. Sebelum kami memulai prosesnya, saya akan menjelaskan satu persatu data yang baru disediakan. Dengan activity pada setiap tahun tersebut juga, saya akan menjelaskannya nanti. Pertama, kami harus menulis data-data yang penting untuk membuat perhitungan penyusutan yang tadi. Pertama, kami harus mengetahui nilai buku, yaitu nilai awal yang dibeli, yaitu 50 juta rupiah. Agar rapi, gunakan sebesar 50 juta rupiah dan nilai residu 2 juta. Kemudian kami harus menghitung biaya yang dapat disusutkan. Karena kami tidak boleh melakukan penyusutannya dengan nilai buku, tetapi harus biaya yang dapat disusutkan. Kalau tidak menggunakan cara tersebut, nanti nilai buku akhirnya pada tahun terakhir akan menjadi 0. Sedangkan kami memiliki nilai residu sebesar 2 juta. Jadi
kami bisa menganggap bahwa kami menyesuaikan agar hasil akhirnya adalah nilai residunya. Dan itu akan kelihatan ketika kami menghitung metode straight line. Jadi ini adalah selisih antara nilai buku dan nilai residu. Jadi kami akan menyusutkan sebesar 48 juta dengan umur ekonomis sebesar 4 tahun. Dan apa itu tarif? Itu adalah penyusutan dalam bentuk persentase untuk setiap tahun. Jadi ini cukup 100% dibagi 4 saja. 100% bisa, atau tidak mungkin ya 100% dibagi 4 sudah pasti 25. Jadi kami bisa menulis 25%. Dan kemudian kalian bisa melihat year dan activity dalam bentuk jam. Biasanya activity-nya bisa dalam bentuk jam atau kilogram. Tapi dalam contoh saya ini, saya menggunakan jam. Karena dari yang saya baca, kelihatannya seperti bahwa jam adalah metode yang lebih umum. Karena ini akan digunakan dalam unit of activity. Jadi setiap metode terdapat perbedaannya masing-masing, yang lumayan signifikan. Oke, jadi menggunakan data-data tersebut, kami bisa memulai untuk menghitung metode penyusutan. Diawali dengan straight line, yang menurut saya paling simple untuk dipahami. Kalian bisa melihat terdapat beberapa kolom di sini, yaitu tahun, biaya yang dapat disusutkan, yaitu yang ini, mungkin jika kalian ingat, kemudian tarif, juga ada di sini, kemudian tahun parsial yang saya akan menjelaskan setelah ini, kemudian beban penyusutan, akumulasi penyusutan, dan nilai buku akhir. Diawali dengan tahun yang pertama, yaitu 2026. Dengan biaya yang dapat disusutkan, kami mengambil ini, 48 juta, bukan 50 juta. Karena setelah 4 tahun, karena kami menggunakan tarif 25%, misalnya kami menggunakan 50 juta ini, setelah 4 tahun, 50 juta ini akan habis. Tetapi seharusnya masih ada 2 juta. Nah, jika kami menggunakan ini, setelah 4 tahun, yaitu 25% kali 4, yaitu penyusutannya akan berkurang sebesar 100%. Jadi 48 juta ini akan menghilang. Nah, dan sisanya adalah selisih antara nilai buku dan ini, biaya yang dapat disusutkan, yaitu sebesar 2 juta. Oke, kemudian kami bisa menulis tarifnya 25%. Dengan tahun parsial. Apa itu tahun parsial? Tahun parsial adalah ketika peralatannya dibeli pada tanggal di luar awal tahun. Misalnya peralatannya dibeli pada tanggal 1 Januari. Jika seperti itu, peralatan tersebut akan digunakan dari awal tahun, yaitu Januari, hingga akhir tahun, yaitu Desember. Jadi 1 tahun yang lengkap. Tetapi, bagaimana kalau peralatannya dibeli pada tanggal 1 April? Jadi, peralatan tersebutnya tidak digunakan pada bulan Januari, Februari, dan Maret. Hanya dari April hingga Desember, yaitu 9 bulan dari 12 yang ada. Jadi kami tidak boleh menganggap bahwa peralatannya digunakan selama 1 tahun. Karena hanya 9 bulan dari 12 bulan yang ada. 9/12 yaitu 0,75 atau 3/4. Sebaiknya kami menulis dalam bentuk desimal saja seperti ini. Oke. Kemudian kami harus mengetahui beban penyusutan. Caranya bagaimana? Kami tinggal melakukan ini. Biaya yang dapat disusutkan dikali 25% dikali tahun parsial. Dan penyusutan pada tahun 2026 sebesar 9 juta rupiah. Dan jika tahun parsialnya tidak ada, mungkin dari Januari hingga Desember full, beban penyusutannya akan pasti lebih banyak. Jadi penyusutannya disesuaikan dengan periode waktu yang peralatannya digunakan. Dan akumulasinya akan ditambah selama beban penyusutan yang muncul
Tapi karena ini yang pertama, cukup begini saja. Dan nilai buku akhir, kami harus ingat, yang dikurangi bukan dari ini, tetapi dari nilai buku awal, yaitu 50 juta. Karena ini yang disusutkan. Jika kami menguranginya dari 48 juta, nanti sama aja hasilnya akan menjadi 0 rupiah. Jadi kami mencat nilai buku, dikurangi akumulasi penyusutan. Kalian bisa melakukan ini atau nilai buku akhir dikurangi akumulasi penyusutan yang baru. Antara dua itu. Tetapi jika kalian menggunakan metode ini, kalian harus menambah string. Jika tidak, nanti jika kalian kopas ke bawah, nanti sel yang di dalam rumusnya akan ikut turun. Sedangkan kami tetap hanya ingin menggunakan data yang di dalam sel ini. Tetapi akumulasi penyusutannya pasti kami perlu untuk tetap turun dan turun agar hasilnya beda. Seperti itu, di mana 50 dikurangi 9 juta, hasilnya 41 juta. Kemudian 2027, ini masih sama. Kenapa? Oh, ya ini kami bisa menulis 48 juta saja. Atau mungkin ini ditambah string juga bisa. Karena ini sampai bawah pasti tetap sama. Dan ini juga. Nah, dengan tahun parsialnya, karena tahun 2026 sudah selesai, di mana peralatannya dibeli pada bulan April dan digunakan hingga Desember, pada tahun berikutnya sudah pasti akan diawali dengan bulan Januari. Jadi tahun ini pasti lengkap. Dari Januari hingga Desember. Dan beban penyusutannya, kami bisa kopas saja. Rumusnya, nah 12 juta. 25% lebih besar karena tahunnya lengkap. Bukan tahun partial seperti tahun 2026. Kemudian akumulasi penyusutan, di mana kami melakukan ini ditambah ini. Seperti itu. Dan nilai buku akhirnya seharusnya kami bisa melakukan ini. Nah, 41 juta dikurangi 12 juta akan menjadi 29 juta. Jadi kalian bisa melakukan itu juga, nilai di mana hanya contoh saja, nilai buku akhir sebelumnya dikurangi beban penyusutan yang baru. Hasilnya akan tetap sama. Tetapi saya menggunakan metode di mana yang dikurangi akan selalu nilai bukunya. Tetapi dikurangi dengan akumulasi penyusutan yang akan tetap berubah. Jadi caranya sesuai keinginan masing-masing. Nah, tahun 2028, karena kami harus ingat nilai umur ekonomisnya sebesar 4 tahun. Jadi, tahunnya akan tetap lengkap hingga 4 tahun tersebut selesai. Tapi mungkin kalian bisa lihat, kenapa kolom tahunnya atau baris tahunnya kenapa ada 5? Sedangkan umur ekonomisnya mengatakan bahwa hanya sebesar 4 tahun, atau selama 4 tahun. Karena tahun yang pertama adalah tahun parsial. Jadi, jika kami menyelesaikannya pada tahun 2029, misalnya seperti ini, satu-satu, kami bisa melihat bahwa total dari tahun-tahun tersebut adalah 3,75. Jadi masih tersisa 0,25. Dan itu akan dilanjutkan pada tahun berikutnya, yaitu 2030. Jadi pada tahun 2030 ini, tahunnya tidak lengkap. Tidak sampai Desember, tetapi hanya 3/12 dari tahun tersebut. Nah, dan ini sudah terhitung secara otomatis. Karena kami bisa melihat nilai buku akhirnya sudah sesuai, sebesar 2 juta, karena kami menggunakan biaya yang dapat disusutkan. Ini sudah dikurangi full, sudah 100%, dan sisanya adalah 2 juta. Dan itu adalah metode straight line.
dan misalnya peralatannya dibeli pada tanggal 1 Januari atau bahkan 14 Januari, karena itu dilihatnya tergantung tanggalnya juga. Karena misalnya dibeli pada tanggal 17 April, itu adalah setelah pertengahan bulan April. Jadi bulan April tidak terhitung. Tetapi misalnya sebelumnya, mungkin tanggal 10 April, itu masih sebelum pertengahannya April, jadi bulan April tetap terhitung. Jadi tergantung tanggalnya juga. Jadi bisa tanggal 1 atau tanggal 10, itu masih sama. Tetapi itu tergantung metode perusahaan masing-masing. Tetapi secara umum sepertinya begitu. Dan itu adalah metode straight line. Kemudian kami lanjut ke unit of activity. Nah, dengan unit of activity tidak ada partial year. Jadi kami langsung menulis tahunnya saja. Sebesar 4 tahun. Jadi sudah pas. Karena jika unit of activity-nya, misalnya peralatannya dibeli pada bulan-bulan yang akhir, sudah pasti nanti unit of activity-nya akan sedikit. Jadi akan disesuaikan melalui itu. Kemudian kami harus mencatat ini dulu. 3.000 pada tahun 2026, 2.500 pada tahun 2027, 2.000 pada tahun 2028, dan 2.500 lagi pada tahun 2029. Nah, dan itu adalah unit aktivitas per jam, yaitu kami harus memberi keterangan, kalau tidak kami menulisnya di sini, dan seperti itu, tapi biar lebih rapi, sebaiknya kami menulisnya di kolomnya saja. Kemudian biaya per unit. Untuk mengetahui biaya per unit, kami harus mencari total unit aktivitasnya. Kemudian, kami melihat biaya yang dapat disusupkan. Oke, jadi pertama, kami harus totalnya dulu. Cukup menggunakan rumus sum, seperti itu. Nah, jadi, total unit of activity-nya sebesar 10.000 jam. Nah, dan kami harus mengetahui, untuk setiap jam, berapa penyusutannya. Nah, dan kami sudah tahu penyusutannya dilihat dari sini. Biaya yang dapat disusupkan. Jadi, kami cukup melakukan ini dibagi ini. Dan ditambah string karena kami tidak ingin itunya berubah. Nah, dan hasilnya adalah 4.800 rupiah per jam yang digunakan. Jadi beban penyusutannya akan sesuai aktivitas yang digunakan. Jadi makan lama penggunaannya, makin besar penyusutannya. Dan sebaliknya. Jadi untuk beban penyusutannya, kami hanya melakukan perkalian saja. Seperti ini, dan ini diseret sampai bawah. Seperti itu. Dan akumulasi penyusutan sudah cukup simpel. Ini, kemudian ditambah ini, dan diseret sampai bawah. Dan seharusnya akumulasi penyusutannya pada tahun 2029 sebesar 48 juta. Nah, seperti itu. Dan untuk nilai buku akhir, seperti tadi kami bisa lakukan ini, tapi ditambah string, kemudian dikurangi akumulasi penyusutan. Agar nilai buku yang dikurangi tetap sama, tetapi akumulasinya tetap bertambah. Seperti itu. Kemudian seharusnya pada di bawah ini sebesar 2 juta. Nah, oke. Jadi itu adalah unit of activity. Setelah itu, kami juga ada double declining balance. Menurut saya ini yang lumayan susah dibanding yang lain dan juga kurang rapi karena ada desimal-desimalnya juga. Jadi kami mengawalinya dulu dengan tahun 2026. Dan kalian sudah bisa melihat perbedaannya pada kolom berikutnya. Bukan biaya yang dapat disusutkan, tetapi langsung nilai buku awal. Dan iya betul, kami akan menggunakan ini, 50 juta. Bukan 48 juta. Tapi mungkin kalian bertanya, loh, jika seperti itu,
Bukannya nanti hasilnya kacau, tidak pas 2 juta. Emang betul. Tetapi pada tahun akhirnya nanti kami akan melakukan penyesuaian. Jadi pada tahun di mana kami melakukan prosesnya dan sudah lewat 2 juta tersebut, misalnya di bawahnya, misalnya kami melakukan penyusutan dan hasil akhir yaitu nilai buku akhir pada tahun tersebut adalah 1,9 juta. Nah, itu tidak boleh. Jadi pada tahun itu kami kasih beban penyusutan yang pas agar nilai buku akhirnya adalah 2 juta. Jadi seperti kami memberhentikan prosesnya. Jadi tahun akhirnya adalah penyesuaian. Dengan tahun akhir maksud saya adalah tahun di mana prosesnya akan membuat penyusutannya melewati nilai residunya. Karena itu tidak boleh. Dan seperti saya pernah hitung, dan double declining balance tidak selalu sesuai dengan umur ekonomis. Mungkin jika nilai buku awalnya lebih kecil, nanti akan selesai lebih cepat. Tetapi jika nilai buku awalnya lebih besar, maka selesainya mungkin lebih dari 4 tahun tersebut. Jadi itu tergantung konteksnya juga. Jadi kami bisa mulai dulu dengan nilai buku awal. Kami bisa melakukan ini seperti itu dengan tarif. Nah, tarifnya berbeda dengan 25% ini. Karena dengan double declining balance, tarifnya dikali 2. Jadi 25% dikali 2 yaitu 50%. Dan tarif ini digunakan sampai akhir. Dengan tahun partial masih digunakan, yaitu 0,75 atau 9/12 atau 3/4. Untuk beban penyusutannya cukup seperti sebelumnya, nilai buku awal dikali tarif dan dikali tahun partial. Nah, dan untuk akumulasi penyusutan ini aslinya bisa dihitung pada tahap akhir, karena untuk melakukan prosesnya kami hanya membutuhkan nilai buku awal dan beban penyusutan. Karena pada nilai buku akhir kami hanya melakukan ini perselisihannya untuk mengetahui ini. Dan nilai buku akhir yang ada di sini akan muncul sebagai nilai buku awal pada tahun berikutnya. Oh, bukan seperti itu. Seperti itu, ya. Oke, jadi tahun partialnya 1, 1, 1, 1. Dan beban penyusutan seperti tadi, kami bisa copy rumusnya saja sampai bawah. Nah, kemudian nilai buku awal atau menggunakan rumus yang tadi juga bisa dikopas. Saya lupa. Nah, seperti itu. Dan karena tarifnya sebesar 50%, maka beban penyusutannya akan sama dengan nilai buku akhir, kecuali terdapat tahun partial. Karena jika tahun partialnya bukan 1, atau tahunnya bukan 1, tahun yang lengkap, maka tarifnya akan masih 50%, tetapi bukan sepenuhnya digunakan. Karena tarifnya akan selalu tetap sama, karena itu sesuai dengan umur ekonomis. Oke, kemudian kami bisa menggunakan rumus yang sama, seperti itu. Oke, dan beban penyusutannya, kalian bisa lihat bahwa ini sama 7,8, 3,9, ini seperti dibagi 2 intinya. Dan pada tahun 2030, kalian bisa melihat bahwa nilai buku akhirnya melewati 2 juta. Dan ini sangat tidak boleh. Mungkin kalian berpikir, jika seperti itu, maka bagaimana solusinya? Nah, pada tahun ini ataupun tahun yang lain, mungkin pada tahun 2030, hasilnya masih 2.100.000. Jadi masih ada 100.000 yang belum disusutkan. Maka seharusnya kalian bisa lanjut ke 2031. Dan pada tahun ini,
kalian menyusutkan 100.000 agar nilai buku akhirnya sesuai. Karena itu sudah harus, itu sudah wajib. Jadi karena ini sudah melewatinya sebesar 50.000, kami membuat tahun ini sebagai tahun penyesuaian, yaitu 2 juta. Kemudian beban penyusutannya disesuaikan antara nilai buku akhir dan nilai residu. Jadi ini dikurangi ini. Nah, jadi setelah nilai buku akhirnya dikurangi beban penyusutan ini, maka kami mendapat ini. Dan untuk tahun penyesuaian, kami tidak perlu menulis tahun partial dan tarifnya. Jadi itu bisa dikosongkan. Dan untuk akumulasi sudah cukup simple. Kami bisa melakukan ini, kemudian ditambah dan diseret hingga paling bawah. Dan seharusnya ini 48 juta. Nah, sudah pas. Dan itu adalah metode perhitungan penyusutan peralatan dari straight line, unit of activity, dan double declining balance. Oke. Jadi kami bisa lanjut ke tahap terakhir, yaitu PSAK. Oke. Dalam video ini saya akan menjelaskan mengenai PSAK 1 dari Bank Mandiri. Sebelum itu, kami harus memahami apa itu PSAK, yaitu Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan, yaitu standar akuntansi yang berlaku di Indonesia dan digunakan sebagai pedoman dalam penyusunan laporan keuangan. PSAK disusun oleh Ikatan Akuntan Indonesia atau IAI dan diterapkan oleh berbagai jenis entitas, bisa perusahaan jasa, dagang, manufaktur, maupun perbankan, yaitu misalnya Bank Mandiri yang saya menggunakan sebagai contoh kasus dalam slide-slide berikutnya. Kemudian apa adalah tujuan dari PSAK? PSAK membantu perusahaan menghasilkan laporan keuangan yang relevan dan andal, sehingga bisa digunakan oleh pihak internal maupun eksternal dalam pengambilan keputusan ekonomi. Jadi data internal perusahaan yang terkait dengan ekonomi untuk memberi pengetahuan mengenai perusahaan tersebut. Jadi ya, informasi keuangan antar entitas menjadi lebih mudah dibandingkan. Bisa antara perusahaan-perusahaan yang lain juga. Dan ini meningkatkan transparansi, akuntabilitas, dan kredibilitas laporan keuangan suatu entitas. Karena kami dapat mengetahui data terkait perusahaannya secara lengkap. Kemudian, apa adalah PSAK 1? Karena PSAK itu ada banyak, tidak hanya PSAK 1. Tetapi dalam video ini saya hanya akan membahas PSAK 1, yaitu terkait dengan laporan keuangan. Dan di sini kalian bisa melihat bahwa PSAK 1 adalah standar akuntansi yang mengatur penyajian laporan keuangan secara umum. Tidak mengatur cara pencatatan transaksi, tetapi lebih ke bagaimana laporan keuangan disusun dan disajikan kepada pengguna. Dan PSAK ini berlaku untuk seluruh entitas tanpa membedakan jenis usaha, termasuk perusahaan perbankan seperti yang saya bahas ini, PT Bank Mandiri. Dan tujuan PSAK 1 ini adalah untuk memastikan laporan keuangan disajikan secara wajar dan mencerminkan kondisi keuangan yang sebenarnya. Standarnya juga bertujuan untuk meningkatkan konsistensi penyajian laporan keuangan dari satu periode ke periode berikutnya, agar setiap laporan keuangan pada setiap periode gampang untuk dibandingkan. Selain itu, PSAK 1 juga dapat menilai posisi keuangan, kinerja, dan arus kas suatu entitas secara efektif. Nah, dalam PSAK 1 terdapat beberapa komponen utama, dan komponen-komponen tersebut saling berkaitan dan memberikan gambaran menyeluruh mengenai kondisi keuangan suatu entitas. Nah, dan komponen-komponen tersebut meliputi, pertama, laporan posisi keuangan. Kedua, laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain. Ketiga, laporan perubahan ekuitas. Keempat, laporan arus kas. Dan kelima, catatan atas laporan keuangan. Oke, dan setelah ini kami akan membahas data yang langsung dari Bank Mandiri. Laporan keuangan dari mereka. Nah,
Diawali dengan laporan posisi keuangan. Dan sekarang saya akan membahas ketentuannya dari PSAK 1 untuk menghasilkan laporan posisi keuangan dan laporan-laporan berikutnya juga. Untuk laporan posisi keuangan, unsur laporan wajib adalah salah satu ketentuannya, di mana laporan posisi keuangan harus menyajikan aset, liabilitas, dan ekuitas pada akhir periode pelaporan, seperti laporan posisi keuangan yang saya pernah buat dalam video-video sebelumnya, di mana diawali dengan aset, kemudian liabilitas dan ekuitas, tetapi karena laporannya panjang sekali, saya melanjutnya di slide berikutnya. Kemudian, urutan penyajian, di mana aset disajikan terlebih dahulu, diikuti dengan liabilitas, kemudian ekuitas. Dan kalian bisa melihatnya di sini, di mana laporannya diawali dengan aset, kemudian di bawahnya terdapat liabilitas, kemudian ekuitas. Jadi, itu sangat penting untuk dihasilkan dalam urutan kronologis tersebut. Kemudian klasifikasi pos atau akun-akun, di mana disajikan berdasarkan sifat dan fungsi, serta dapat tanpa pemisahan lancar dan tidak lancar apabila relevan. Jadi akun-akunnya atau pos-pos harus dipisah. Kemudian penyajian terpisah yang material. Setiap pos yang material harus disajikan secara terpisah, sedangkan pos yang tidak material dapat digabungkan. Selain itu, penyajian neto, aset dan liabilitas disajikan sebesar nilai tercatat, termasuk pengurangan akibat penyusutan atau penurunan nilai. Karena seperti di dalam video-video saya sebelumnya, terdapat penyusutan dalam peralatan juga. Jadi itu harus dikurangi. Misalnya ada penyusutan, itu harus tercatat di dalam laporan posisi keuangan. Tidak boleh dibiarkan saja. Nah, selain itu, terdapat kepentingan non-pengendali. Dalam laporan konsolidasian, kepentingan non-pengendali disajikan sebagai bagian dari ekuitas, bukan liabilitas. Dan terakhir, informasi komparatif. Informasi periode sebelumnya wajib disajikan untuk setiap pos laporan keuangan. Kalian bisa lihat di sini bahwa di paling atas terdapat tanggal-tanggal. Jika saya tidak salah, ini adalah nama laporan interim, di mana laporannya dilakukan lebih sering daripada annually atau setiap tahun atau sekali setahun, karena ini dihasilkan 2 kali setahun. Jadi ini namanya laporan interim, yaitu pada tanggal 30 Juni dan 31 Desember. Jadi 2 kali per tahun untuk perusahaan yang ini. Dan untuk laporan interim tidak hanya 2 kali per tahun juga, bisa juga triwulan. Hanya contoh saja. Karena setiap perusahaan akan pasti berbeda dan punya metodenya masing-masing. Dan kemudian laporan laba rugi. Salah satu ketentuannya adalah disajikan untuk satu periode pelaporan, di mana laporannya menyajikan kinerja keuangan entitas untuk satu periode dengan informasi komparatif periode sebelumnya. Karena sebelumnya, seperti saya sudah bahas, laporan laba rugi akan berbeda untuk setiap tahun. Karena setiap tahun akan pasti riset, atau bukan setiap tahun atau setiap periode. Karena dalam konteks ini, laporannya tidak dihasilkan setahun sekali, tetapi 2 kali setahun. Jadi kalian bisa membandingkan per periode dalam konteks ini, yaitu setiap 6 bulan, apa perbedaannya? Apakah menjadi lebih bagus, apakah menjadi lebih jelek, atau apakah masih stabil? Setelah itu, terdapat pemisahan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain. Laba rugi disajikan terpisah dari penghasilan komprehensif lain. Mungkin kalian bertanya, apa itu penghasilan komprehensif? Karena laporan yang disajikan oleh Bank Mandiri terdapat pendapatan dan beban operasional dan pendapatan dan beban non-operasional. Tetapi setelah itu juga ada bagian penghasilan komprehensif lain untuk ya penghasilan yang lain juga yang tidak cocok untuk dimasukkan dalam kategori tersebut. Jadi itu sudah pasti harus dipisah juga. Setelah itu terdapat penyajian pendapatan dan beban secara terpisah. Pendapatan dan beban diklasifikasikan secara jelas sesuai aktivitas entitas. Jadi akun-akun yang disajikan harus dibedakan secara jelas dan tidak bisa digabungkan. Setelah itu, pajak penghasilan disajikan tersendiri. Beban pajak periode berjalan dan pajak tangguhan disajikan secara terpisah. Kemudian pengelompokan penghasilan komprehensif lain atau OCI.
OCI dibagi menjadi pos yang akan dan tidak akan direklasifikasi ke laba rugi. Dan itu adalah kolom tersebut. Kemudian atribusi kepada pemilik dan non-pengendali. Laba rugi dan laba komprehensif diatribusikan kepada pemilik entitas, induk, dan kepentingan non-pengendali. Dan terakhir, konsistensi dan keterbandingan. Penyajian dilakukan secara konsisten antar periode. Seperti kalian bisa lihat, seperti laporan sebelumnya, kalian bisa melihat periode di atas ini, yaitu 30 Juni dan ternyata 30 Juni semuanya. Berbeda dengan laporan posisi keuangan, di mana dilaporkan 2 kali per tahun. Laporan laba ruginya dilakukan setahun sekali. Jadi tidak harus sama sesuai laporannya juga. Kemudian, laporan perubahan ekuitas. Salah satu ketentuannya adalah ekuitas disajikan setelah liabilitas. Ekuitas ditambahkan sebagai bagian terakhir dalam laporan posisi keuangan. Karena ini laporan perubahan ekuitasnya tidak memiliki bagiannya sendiri di dalam laporan PSAK 1 oleh Bank Mandiri, tetapi digabung dengan laporan posisi keuangan di bagian ekuitas. Kemudian pemisahan ekuitas pemilik dan non-pengendali. Dalam laporan konsolidasian, ekuitas yang dapat diatribusikan kepada pemilik disajikan terpisah. Kemudian komponen ekuitas diungkapkan secara jelas, seperti modal disetor, tambahan modal disetor, cadangan, laba ditahan, dan penghasilan komprehensif lain disajikan terpisah dan secara jelas. Kemudian, laba periode berjalan disajikan dalam ekuitas. Laba tahun berjalan menambah ekuitas setelah dikurangi dividen. Seperti yang saya membahas sebelumnya, kan dalam laporan keuangan terdapat laporan laba rugi dan laporan laba ditahan, di mana laba rugi pada periode tersebut dikurangi dengan dividen atau prive. Tetapi dalam konteks Bank Mandiri, mereka menggunakan dividen. Dan itu akan ditambah ke laba ditahan. Selain itu, dividen disajikan sebagai pengurang ekuitas. Pembagian dividen mengurangi laba ditahan bukan sebagai beban. Ya, karena dividen tidak dalam klasifikasi yang sama dengan beban. Yaitu beban dihitung dalam proses laba rugi, tetapi dividen dihitung dalam proses laba ditahan. Setelah itu, penghasilan komprehensif lain diakumulasikan, di mana keuntungan dan kerugian OCI disajikan sebagai bagian dari ekuitas. Jadi mereka adalah satu bagian. Dan terakhir, informasi komparatif wajib disajikan seperti sebelumnya, periodenya harus dikasih tahu dengan perbandingan dengan periode sebelumnya. Ini tidak kelihatan periodenya karena ini juga dari tabel laporan posisi keuangan, yaitu seperti saya bilang sebelumnya, disajikan 2 kali setiap tahun. Pada 30 Juni dan 31 Desember. Oke. Dan selanjutnya, laporan arus kas. Salah satu ketentuannya adalah klasifikasi berdasarkan aktivitas. Di dalam video saya juga menjelaskan bahwa laporan arus kas memiliki 3 klasifikasi, yaitu aktivitas operasional, aktivitas investasi, dan aktivitas pendanaan. Jadi, setiap aktivitas harus dipisah kepada kategori masing-masing yang sesuai. Setelah itu, penyajian berbasis kas dan setara kas. Hanya arus kas yang melibatkan kas dan setara kas yang disajikan. Kemudian, aktivitas operasional sebagai indikator utama kinerja. Arus kas operasional, yaitu yang di sini paling atas, mencerminkan aktivitas utama penghasil pendapatan entitas. Dan selanjutnya, aktivitas investasi disajikan terpisah, mencakup perolehan dan pelepasan aset jangka panjang, serta investasi lainnya. Selain itu, aktivitas pendanaan disajikan terpisah. Pendanaannya itu bisa terlihat di dalam sini, di mana mencerminkan perubahan struktur permodalan dan pinjaman entitas. Setelah itu, metode penyajian konsisten antar periode. Metode penyajian arus kas diterapkan secara konsisten. Seperti salah satu karakteristik PSAK,
di mana mereka ingin menjaga konsistensi antar laporan antar periode agar semuanya gampang dibandingkan dan kelihatan lebih rapi secara keseluruhan. Kemudian informasi komparatif wajib disajikan. Arus kas periode berjalan dibandingkan dengan periode sebelumnya seperti laporan-laporan yang lain. Kemudian rekonsiliasi saldo kas dan setara kas. Saldo awal dan akhir kas dijelaskan secara jelas dan dapat ditelusuri. Kemudian bagian terakhir yaitu catatan atas laporan keuangan. Dasar penyusunan laporan keuangan, di mana catatannya menjelaskan bahwa laporan keuangan disusun sesuai standar akuntansi keuangan di Indonesia dan basis penyajiannya. Kemudian kepatuhan terhadap standar dan regulasi untuk menjaga kepatuhan terhadap PSHK serta peraturan otoritas terkait, misalnya OJK. Selain itu, ruang lingkup dan sifat laporan keuangan. Menjelaskan apakah laporan bersifat konsolidasian, interim, dan tingkat kelengkapannya. Setelah itu, kebijakan akuntansi yang signifikan, mengungkapkan standar yang baru yang diterapkan, dan kebijakan penting yang mempengaruhi penyajian laporan. Misalnya di dalam bagian sini, kalian bisa membaca laporan keuangan publikasi di atas disajikan untuk memenuhi peraturan sebagai berikut, dan peraturan-peraturan yang terlibat sudah ditulis di bagian sini. Jadi catatan ini merupakan hal yang sangat penting juga. Kemudian, perubahan dan reklasifikasi penyajian. Menjelaskan perubahan penyajian atau reklasifikasi akun agar laporan dapat diperbandingkan. Selain itu, informasi pendukung material. Memberikan informasi tambahan yang diperlukan untuk memahami angka-angka dalam laporan utama yang mungkin butuh penjelasan yang lebih dalam agar lebih jelas. Dan terakhir, pengungkapan asumsi dan informasi relevan lainnya, termasuk informasi nilai tukar dan hal lain yang berdampak signifikan pada laporan keuangan yang sebaiknya dikasih tahu juga. Dan itu saja penjelasan PSHK 1 dari saya, di mana saya membahas tentang laporan keuangan yang wajib untuk dipublikasikan oleh perusahaan-perusahaan. Dan ini menarik banget untuk ditelusuri, karena kami sudah mencari tahu tentang cara membuat laporan keuangan, tetapi belum dalam konteks perusahaan secara langsung. Dan itu yang kami menemukan melalui pencarian ini. Dan itu saja untuk video saya. Sekian dari saya dan mohon maaf jika ada salah kata. Terima kasih.